Arisa Dinda Salsabila dengan NIM 2018-310824. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian koperasi. Koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan seseorang atau badan hukum operasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dengan demikian, manajemen koperasi dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk mencapai tujuan koperasi ini, perlu diperhatikan adanya sistem manajemen yang baik agar tujuannya berhasil, yaitu dengan diterapkannya fungsi-fungsi manajemen. Nah, fungsi-fungsi manajemen menurut G. Terry ya ada 4. Yang pertama, planning atau perencanaan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Lalu yang ketiga, actuating atau penggerakan untuk bekerja. Dan yang keempat, controlling atau pengawasan dan pengendalian. Nah, lalu untuk fungsi pertama yaitu perencanaan. Perencanaan ini yaitu menetapkan suatu cara untuk bertindak sebelum tindakan itu sendiri dilaksanakan. Dengan kata lain, bahwa dalam perencanaan ini kita harus berpikir dahulu tentang apa yang akan kita lakukan, bagaimana cara melakukannya, serta tanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Oleh karena itu, perencanaan sangat penting bagi organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Syarat-syarat perencanaan yang baik itu, yang pertama, berdasarkan pada alternatif. Agar dapat menetapkan perencanaan yang baik, maka sebelumnya agar disusun berbagai alternatif, misalnya untung dan ruginya, lalu kelebihan dan kekurangannya, kendala dan bagaimana untuk mengatasinya, sehingga dapat menentukan perencanaan yang paling baik. Lalu yang kedua, harus realistis. Bila perencanaan tidak realistis, mungkin baik di atas kertas aja, tapi pada saat pelaksanaannya itu tidak baik. Misalnya keterbatasan dalam teknologi, lalu keterbatasan sumber dana, tenaga kerja, dan sebagainya. Lalu, yang ketiga, harus ekonomis. Di samping keterbatasan di atas, juga harus mempertimbangkan tingkat ekonomi dalam suatu rencana. Jadi, kita harus menghindarkan faktor pemborosan biaya, faktor pemborosan waktu, dan tempat. Lalu, ada harus fleksibel. Nah, di sini dalam hal perencanaan ini harus fleksibel, artinya setiap saat dapat dievaluasi sesuai dengan perkembangan organisasi, situasi, dan kondisi pada waktu tersebut. Lalu, didasari partisipasi. Dalam pembuatan rencana ini, hendaknya kita dapat diikutkan berbagai pihak untuk memperoleh masukan agar lebih sempurna. Dengan adanya partisipasi, perusahaan akan memperoleh manfaat ganda karena di samping rencana menjadi lebih baik, juga dapat menambah semangat kerja para karyawan. Lalu, untuk manfaat perencanaan bagi organisasi ini, yang pertama, sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan, lalu untuk memilih dan menetapkan skala prioritas, lalu untuk mengarahkan dan menuntun pelaksanaan kegiatan, lalu untuk mengurangi dan menghadapi ketidakpastian, dan mendorong tercapainya tujuan, misalnya kesejahteraan anggota, memperluas usaha, dan sebagainya. Lalu, untuk tahap-tahap penyusunan perencanaan ini, yang pertama, menetapkan dan merumuskan tujuan. Lalu yang kedua, melakukan analisis SWOT. Lalu yang ketiga, melakukan analisis sumber daya. Dan yang keempat, identifikasi dan pengembangan alternatif. Lalu mengimplementasi strategi dan terakhir pelaksanaan keputusan. Lalu ada yang namanya perencanaan strategis. Nah, perencanaan strategis ini adalah suatu proses perencanaan jangka panjang yang disusun untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, sifat dari perencanaan strategis ini, yang pertama, menyangkut kurun waktu yang panjang atau lama. Lalu yang kedua, menyangkut persoalan yang mendasar, lalu memberikan kerangka dasar dalam pengambilan keputusan, sebagai alat pemersatu dalam pengambilan keputusan, dan umumnya digunakan oleh manajer puncak. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pentingnya perencanaan strategis ini, yang pertama, adanya peningkatan dan perubahan teknologi, lalu semakin rumit dan kompleks tugas manajerial, lalu makin panjang waktu dan dampak di masa depan, dan makin rumitnya lingkungan luar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Ahmad Zaki Fadil dengan NIM 114. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian. Nah, pengertian dari organisasi yaitu adalah sekelompok manusia yang bekerjasama, di mana kerjasama tersebut dicanangkan dalam bentuk struktur organisasi atau gambaran skematis tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas-asas organisasi, yaitu merupakan pedoman yang sejauh mungkin hendaknya dilaksanakan agar diperoleh struktur organisasi yang baik dan aktivitas organisasi dapat berjalan lancar.
Nah, urutannya yaitu yang pertama ada perumusan tujuan jelas, yaitu memudahkan penetapan haluan organisasi, pemilihan bentuk, pembentukan struktur, kebutuhan pejabat, kecakapan daya kreasi dari para anggota organisasi. Yang kedua yaitu pembagian tugas, yaitu diartikan sebagai perincian serta pengelompokan aktivitas yang semacam atau erat hubungannya satu sama lain dalam suatu organisasi. Dan yang B, perincian serta pengelompokan yang erat hubungannya satu dengan yang lain untuk dilakukan oleh pejabat tertentu. Yang ketiga yaitu koordinasi, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa dalam satu organisasi baru ada keselarasan aktivitas di antara satuan-satuan organisasi. Nah, manfaat dari koordinasi yaitu seperti menghindari konflik, menghindari pekerjaan yang tumpang tindih, dan menjamin kesatuan sikap. Lalu yang keempat, ada pelimpahan wewenang, yaitu hak seseorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan pelimpahan adalah penyerahan. Lalu yang terakhir adalah yang kelima yaitu rentang kontrol. Nah, rentang kontrol adalah jumlah terbanyak bawahan langsung yang dapat dipimpin dengan baik. Selanjutnya yaitu jenjang organisasi adalah tingkat-tingkat satuan organisasi yang di dalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang tertentu menurut kedudukan dari atas sampai bawah dalam suatu fungsi. Yang ketujuh yaitu kesatuan perintah, yaitu tiap-tiap pejabat dalam organisasi hendaknya hanya dapat diperintah dan bertanggung jawab kepada seorang atasan tertentu. Dan yang terakhir yaitu fleksibilitas adalah struktur organisasi harus sudah dirubah untuk disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa mengurangi kelancaran aktivitas yang sedang berjalan. Tetapi kalau dirubah justru menghambat kelancaran aktivitas, maka ini bukan fleksibilitas. Contohnya yaitu perubahan tujuan, penambahan tujuan atau perluasan aktivitas. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Prasetyo di Nugroho NIM 825. Di sini saya akan menjelaskan tentang actuating. Koperasi hakikatnya dibangun untuk memberdayakan masyarakat dari kesulitan, kekurangan, kelemahan, dan kemiskinan. Misi ini sangat erat kaitannya dengan pola pengaturan kelembagaan dari masyarakat itu sendiri, membangun kesejahteraan secara bersama-sama. Untuk mencapai tujuan koperasi tersebut, maka koperasi harus menunjukkan jati dirinya yang mandiri. Selanjutnya, kemanfaatan bagi anggota dari usaha koperasi. Dari segi keuntungan ekonomis, yang pertama adalah peningkatan skala usaha, yang kedua pemasaran, yang ketiga pengadaan barang dan jasa, yang keempat fasilitas kredit, yang kelima pembagian SHU. Lalu dari segi keuntungan sosial, yang pertama adalah keuntungan kelompok, yang kedua pendidikan dan pelatihan, dan yang ketiga adalah program sosial lainnya. Sesuai dengan pengertian dan jati diri serta nilai-nilai koperasi tersebut, maka keberhasilan koperasi dalam melaksanakan perannya antara lain ditujukan. Yang pertama, membangun dan meningkatkan peran dan partisipasi anggota. Anggota koperasi sebagai modal utama dari koperasi. Maju atau mundurnya kinerja koperasi akan ditentukan oleh peran aktif anggota baik sebagai pemodal, nasabah, serta sebagai penerima manfaat atau dengan kata lain anggota adalah raja. Ini adalah realita dalam perkoperasian karena anggota sebagai pemilik koperasi memberikan makna bahwa anggota memiliki hak penuh menentukan diterima atau disetujuinya perencanaan usaha yang diajukan oleh pengurus dan pengawas dalam forum rapat anggota. Lalu yang kedua, membangun kemampuan pengelola dan kaderisasi. Pengelola atau pengurus koperasi harus memiliki kemampuan kepemimpinan, kewirausahaan, profesional, serta terutama memiliki kejujuran pengurus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, mampu menghasilkan pelayanan yang dapat memberikan manfaat pada anggotanya. Lalu yang ketiga, memiliki kesehatan keuangan. Keberhasilan dan kegagalan koperasi dapat dilacak sehat atau tidaknya keuangan koperasi. Tingkat kesehatan keuangan koperasi mencerminkan juga kesehatan usaha, organisasi, manajemen serta
sehatnya kualitas pelayanannya kepada anggota. Yang keempat, membangun kemitraan antar koperasi dan kemitraan koperasi dengan pihak badan usaha lain. Menghadapi tren bisnis dan kemajuan teknologi yang semakin pesat, koperasi sejak dini sudah harus melakukan penyesuaian dan antisipasi pengembangan usahanya dengan melakukan kerjasama antar koperasi untuk memiliki bargaining position dengan mengutamakan kekuatan pasar anggotanya. Karena keberhasilan hanya dapat diraih secara bersama untuk kepentingan yang sama. Saat ini momentum untuk mewujud nyatakan kekuatan yang dimiliki koperasi melalui kerjasama kemitraan. Selanjutnya, saya akan bahas tentang pengawasan. Pengawasan adalah merupakan tindakan atas proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, kemudian dilakukan perbaikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan tersebut. Fungsi dari pengawasan itu sendiri yang pertama adalah mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau kesalahan. Yang kedua, memperbaiki berbagai penyimpangan atau kesalahan yang terjadi. Yang ketiga, untuk mendinamisir organisasi atau koperasi serta segenap kegiatan manajemen lainnya. Yang keempat adalah untuk mempertebal rasa tanggung jawab. Pengawasan pun juga memiliki prinsip-prinsip dasar. Yang pertama adalah adanya perencanaan tertentu dalam pengawasan. Yang kedua, adanya pemberian instruksi atau perintah dan wewenang. Yang ketiga, dapat merefleksikan berbagai sifat dan kebutuhan dari berbagai kegiatan yang diawasi. Yang keempat, pengawasan harus bersifat fleksibel. Dan yang kelima, dapat merefleksikan pola organisasi. Lalu, macam-macam pengawasan. Yang pertama adalah pengawasan internal dan eksternal. Lalu yang kedua adalah pengawasan langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, pengawasan formal dan informal. Dan yang keempat, pengawasan manajerial dan staf. Lalu waktu pengawasan dibagi jadi dua macam. Yang pertama adalah pengawasan preventif, yaitu dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan. Lalu yang kedua, pengawasan represif, dilakukan setelah terjadinya penyimpangan. Pengawasan sendiri pun memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah inspektif, yaitu melakukan pemeriksaan setempat untuk mengetahui sendiri keadaan yang sebenarnya. Lalu yang kedua, komparatif, yaitu membandingkan antara hasil dengan rencana yang ada. Yang ketiga, verifikatif, yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh staf, terutama pada bidang keuangan dan atau material. Yang keempat adalah investigatif, yaitu melakukan penyelidikan untuk mengetahui terjadinya penyelewengan yang tersembunyi. Lalu prosedur pengawasan. Dalam prosedur tersebut terdapat langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah menetapkan rencana pengawasan. Lalu yang kedua, melaksanakan pengawasan. Dan yang terakhir adalah melakukan penilaian atau evaluasi. Dalam pengawasan itu sendiri, terdapat teknik-teknik agar dapat melakukan pengawasan efektif dan efisien. Yang pertama adalah pengawasan yang menitik beratkan pada hal-hal yang menyolok. Yang kedua, pengawasan yang menitik beratkan pada pengeluaran. Yang ketiga, pengawasan yang menitik beratkan pada orang-orang yang dipercaya. Lalu yang keempat, pengawasan dengan menjalankan suatu rangkaian pemeriksaan atau verifikasi secara sistematis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Desi Arianti Risma Mawandi, NIM 2018 310816. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi fungsi manajemen koperasi. Nah, bagi pengurus, pengawas, dan penasehat. Nah, jadi perangkat organisasi di koperasi itu ada 3 bagian. Yang pertama itu ada rapat anggota. Jadi tugas dan wewenang rapat anggota itu membahas dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas untuk tahun buku yang bersangkutan. Lalu membahas dan mengesahkan rencana kerja dan RAPB tahun buku berikutnya. Lalu ada menetapkan pembagian sisa hasil usaha atau SHU. Yang kedua itu ada pengurus. Nah, jadi jumlah pengurus itu sekurang-kurangnya atau minimal 3 orang di dalam sebuah
unsur pengurus ini. Yang pertama itu ada unsur ketua. Jadi ketua itu bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota pengurus dan menangani tugas pengurus yang berhalangan, memimpin rapat dan mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Lalu unsur ketua ini berwenang melakukan segala kegiatan sesuai dengan keputusan rapat anggota, rapat gabungan, dan rapat pengurus dalam mengambil keputusan tentang hal-hal yang prinsip, serta menandatangani surat-surat bersama sekretaris, serta surat-surat berharga bersama bendahara. Dan unsur ketua ini juga bertanggung jawab pada rapat anggota. Lalu ada unsur sekretaris. Seperti yang kita ketahui, sekretaris itu bertugas menangani surat-surat yang masuk maupun surat-surat keluar. Lalu ada unsur bendahara, bertugas mengelola keuangan seperti menerima, menyimpan, dan melakukan pembayaran, membina administrasi keuangan dan pembukuan. Lalu yang ketiga itu ada pengawas. Nah, pengawas di sini bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali atas tata kehidupan koperasi yang meliputi organisasi, manajemen, usaha, keuangan, pembukuan, dan kebijaksanaan pengurus. Lalu pengawas berfungsi sebagai pengawas dan pemeriksa serta berwenang melakukan pemeriksaan tentang catatan dan atau harta kekayaan koperasi. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi manajemen bagi pengelola atau manajer. Manajer sendiri itu adalah seorang tenaga profesional yang memiliki kemampuan sebagai pemimpin tingkat pengelola dan diangkat dan diberhentikan oleh pengurus setelah dikonsultasikan atau dirembukan. Lalu tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajer. Jadi tugas manajer itu yang pertama ada mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha, administrasi, organisasi, dan ketatalaksanaan serta memberikan pelayanan administratif kepada pengurus dan pengawas. Nah, untuk melakukan tugas tersebut, manajer itu berfungsi sebagai pemimpin tingkat pengelola, lalu merencanakan kegiatan usaha, kepegawaian, dan keuangan, lalu ada mengkoordinasikan kegiatan kepala-kepala unit usaha, kepala sekretariat, dan kepala keuangan dalam upaya mengatur. Lalu tugas yang ketiga itu berwenang mengambil langkah tindak lanjut atas kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pengurus dan bertanggung jawab kepada pengurus melalui ketua. Lalu di sini ada tata kerja manajer, hubungan kerja manajer. Jadi ada yang pertama itu secara vertikal. Secara vertikal, manajer mengadakan hubungan kerja ke atas dengan pengurus, pengawas untuk mengajukan usulan, pendapat, dan segala rencana dalam upaya pengembangan usaha dan penciptaan usaha baru. Lalu yang kedua ada hubungan kerja ke bawah. Dengan seluruh jajaran pengelola untuk melakukan kegiatan mengatur, membina, dan memberikan bimbingan dan pengawasan dalam upaya melaksanakan seluruh kebijaksanaan pengurus dan pengawas. Dan yang ketiga secara horizontal, mengadakan hubungan kerja dengan seluruh jajaran manajer setingkat pengelola. Lalu yang selanjutnya itu ada tata kerja manajer. Yang pertama itu manajer dapat menghadiri rapat anggota, rapat pengurus, dan rapat gabungan. Yang kedua, manajer membantu sekretaris dalam menyiapkan bahan-bahan yang dibahas dalam rapat. Lalu, manajer membantu mencatat seluruh keputusan atau kebijaksanaan yang diambil dalam rapat dan merahasiakannya. Dan manajer mengatur pelaksanaan kegiatan usaha operasional atas keputusan yang telah ditetapkan dalam rapat. Selanjutnya, manajer melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada pengurus dan manajer bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan tugas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.